Yang publik lihat hari ini adalah apa esensinya gitu ya. Balik lagi, apa sih esensi KPU membuat pengaturan yang baru gitu loh. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk kok kepikiran gitu ya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU ubah format debat Capres-Cawapres 2024. Dihapusnya debat khusus Cawapres pun mengundang tanya. Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap Presiden Jokowi intervensi KPK. Pengamat desak DPR gunakan hak interpelasi. Anggaran belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Gracia Adur, inilah laporan khusus lengkapnya. Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Tak ada lagi debat khusus Cawapres, namun debat format terbaru seluruhnya diikuti Capres-Cawapres. Dihapusnya debat khusus Cawapres pun mengundang tanya publik dan peserta pemilu. Perubahan format debat calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 menuai polemik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut debat format terbaru seluruhnya akan diikuti Capres-Cawapres. Artinya debat khusus Cawapres dihapus. Debat Cawapres akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Pada saat debat calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama. Dan kami hanya mendesain didampingi saja. Debat Capres dan Cawapres 2024 digelar sebanyak 5 kali, dengan rincian debat Capres 3 kali dan Cawapres 2 kali. Namun, debat diikuti Capres dan Cawapres yang artinya tidak ada debat khusus Capres maupun Cawapres. Sementara debat Capres dan Cawapres tahun 2019 diadakan sebanyak 5 kali dengan rincian 2 kali debat Capres dan 1 kali debat Cawapres. Namun, ada debat Capres dan Cawapres secara bersamaan sebanyak 2 kali. Dihapusnya debat khusus Cawapres mengundang tanya publik dan peserta pemilu. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyayangkan perubahan format debat oleh KPU. Caimin menyebut, debat bagian dari transparansi ide dan gagasan masing-masing calon untuk memimpin Indonesia. Sementara Anies Baswedan mengaku baik dirinya maupun tim pemenangan tidak ada yang diajak bicara oleh KPU membahas format debat Capres-Cawapres. Ya, dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usulan terkait format debat, ya, dan tim belum pernah diajak berbicara. Pengalaman kami dulu selalu 3 pasangan calon itu ada utusannya yang diajak bicara, merumuskan bersama-sama. Karena itu kita terkejut belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Respon serupa dilontarkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Pasangan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut perubahan format akal-akalan KPU. KPU tidak bisa sepihak hilangkan debat khusus Cawapres kecuali ada perubahan dalam Undang-Undang Pemilu. Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Menurut saya ini akal-akalan, ya, yang tidak boleh kita terima. Ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu diubah. Dugaan perubahan format debat Pilpres 2024 yang menguntungkan salah satu paslon pun mencuat.
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Pengarah TKN pasangan Prabowo Gibran, Airlangga Hartarto menepis tudingan calon wakil presiden yang diusungnya menghindari debat khusus cawapres. Kalau udah ikut pemilu mana ada yang ditakuti. Merespon berubahnya format debat Capres-Cawapres, pakar hukum tata negara yang juga jubir Timnas Amin, Refli Harun, mengaku heran dengan kebijakan KPU itu. Kok ada kesan KPU menjadi ragu-ragu melaksanakan putusan yang dia buat sendiri atau peraturan yang dia buat sendiri, pasal 50 PKPU nomor 15 tahun 2023. Cawapres tetap diadakan, tetapi tetap datang capresnya. Ngapain capresnya datang? Ya kan, nggak masuk akal. Padahal kalau debat cawapres ya debat cawapres saja. Sementara menurut Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia, Huriah, debat terpisah Capres-Cawapres penting dilakukan agar pemilih dapat mengukur kapasitas paslon. KPU membuat aturan main yang baru gitu ya, yang ini menyalahi undang-undang. Dan ini bukan yang pertama kali kan ya Mas ya. Artinya kalau kita melihat dari rangkaian kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dibuat oleh KPU, kelihatan betul gitu ya bahwa KPU itu alih-alih berperan sebagai regulator gitu ya, yang memastikan mereka membuat aturan main yang adil gitu ya buat semua orang, membuat aturan yang bisa menciptakan iklim kompetisi yang sehat di dalam pemilu 2024 justru tidak terjadi. Yang ada adalah KPU menjadi fasilitator gitu ya, memfasilitasi apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh aktor-aktor elektoral. Huriah menambahkan, wajar jika publik menilai KPU tidak netral sebab KPU mendadak mengubah peraturan. Yang publik lihat hari ini adalah apa esensinya gitu ya. Balik lagi, apa sih esensi KPU membuat pengaturan yang baru gitu loh. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk kok kepikiran gitu ya mengubah sesuatu yang sudah ada di dalam undang-undang. Si publik kan tidak ujuk-ujuk muncul. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa persepsi publik itu biasanya dibentuk, dipengaruhi gitu ya oleh serangkaian peristiwa-peristiwa yang mereka lihat, yang mereka amati. Merespons perubahan format debat, ketiga calon wakil presiden 2024 mengaku siap jika ada debat khusus cawapres. Aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Sudah disiapkan ya. Ada konsultasi pada akademisi. Sudah. Tidak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, Debat Capres dan Cawapres akan dilaksanakan 5 kali dengan format baru. Debat pertama digelar 12 Desember 2023. Debat kedua 22 Desember 2023. Debat ketiga 7 Januari 2024. Debat keempat 21 Januari 2024. Dan terakhir pada 4 Februari 2024. Ketiga calon presiden dan wakil presiden akan saling beradu ide dan gagasan berdasarkan tema yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum. Dia sudah teriak hentikan. Buktinya proses hukum berjalan. Saudara, pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga anti rasuah mengejutkan publik. Namun Jokowi membantah dan pertanyakan motif pengakuan Agus Raharjo. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman mendesak DPR gunakan hak interpelasi guna meminta keterangan Presiden. Masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP.
Pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo soal intervensi pihak istana terhadap lembaga anti rasuah mulai dari kasus IKTP hingga revisi Undang-Undang KPK mengejutkan publik. Agus mengaku Presiden Jokowi murka dan beri perintah penghentian kasus IKTP yang menyeret ex-ketua DPR Setia Novanto. Namun, upaya intervensi itu ditolak sebab surat perintah penyidikan terbit 3 pekan sebelumnya. Dalam program Rosi, Agus Raharjo juga membongkar kinerja Firly Bahuri, ketua nonaktif KPK yang terjerat kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bahkan, Agus sempat menulis surat terbuka kepada Jokowi, menolak menunjukkan Firly sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah. Ia turut mengkritisi karut-marut KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi? Nah, karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun. Sementara itu, Presiden Jokowi membantah pengakuan Agus Raharjo sebab dirinya turut mendorong pengusutan kasus korupsi IKTP. Jokowi pun mempertanyakan motif pengakuan Ketua KPK periode 2015-2019 itu. Namun, Jokowi enggan merespons terkait hak interpelasi. Dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Menko Polhukam sekaligus Cawapres Mahfud MD mengaku pernah mendengar intervensi penegakan hukum dari partai politik dan pejabat negara. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Merespons pengakuan Agus Raharjo, calon Presiden Anies Baswedan menilai sepatutnya negara mengembalikan independensi Undang-Undang KPK. Ya, menurut hemat kami, tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Menurutnya, pengakuan Agus Raharjo diragukan karena mencuat jelang Pilpres 2024 dan tidak ada saksi atau bukti menguatkan. Apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo sangat meragukan. Pertama karena keterangan tersebut berdiri sendiri, ya, tidak ada keterangan saksi lain dan tidak ada alat bukti lain yang beliau sampaikan. Kedua, dari motif penyampaian informasi tersebut kami juga mempertanyakan apakah ini ada motif politis karena terjadi ya disampaikan di tahun politik. Sementara itu, pegiat anti korupsi Agus Sunaryanto meyakini kebenaran pengakuan Agus Raharjo karena konsekuensi berat menantinya. Pengakuan mengejutkan itu pun harus disikapi serius. Saya sih punya keyakinan bahwa itu terjadi ya, karena Pak Agus Raharjo ini sebagai mantan ketua KPK pasti menanggung resiko besar kalau kemudian dia melakukan fitnah, apalagi kepada presiden. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai pengakuan Agus Raharjo tak disampaikan langsung ke publik karena faktor keselamatan diri dan lembaga anti rasuah.
Zainur Rohman mendesak legislatif gunakan hak interpelasi guna meminta keterangan dari Presiden. Saya melihat perlu adanya satu bentuk pengawasan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini DPR, misalnya menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengenai kebenaran informasi yang disampaikan oleh Agus Raharjo. Namun, saya sendiri juga tidak terlalu optimis terhadap DPR. Kenapa? Karena justru DPR bersama dengan pemerintah di tahun 2019 kemudian merevisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang 19/2019. Di dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut, justru kemudian KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3. Sementara Ketua Komisi 10 DPR RI sekaligus Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyebut belum cukup informasi untuk menggunakan hak interpelasi atau memanggil Presiden. Kalau mau dipakai untuk menggunakan hak interpelasi, saya kira belum cukup. Ada banyak, saya kira sebagai bukti awal yang perlu kita gali lagi ke Pak Agus. Sampai sejauh mana informasi terkait dengan itu. Dan apakah lebih tepat kalau pada konteks kebijakan misalnya EKTP, memang tepatnya lebih pas menggunakan hak angket bukan interpelasi. Pada tahun 2017, Ketua DPR periode 2014-2019 Setia Novanto terseret kasus korupsi IKTP yang terungkap dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri. Setia Novanto memuluskan dan mengatur besaran anggaran proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. KPK menyebut Setia Novanto mengatur pemenang lelang proyek IKTP bersama pengusaha Andi Agustinus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Kasus bergulir panjang hingga tahun 2018 Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital. Saya belum melihat bahwa kita dalam situasi yang genting untuk mempertahankan keamanan kita. Saudara, anggaran belanja alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan naik hingga 62 triliun rupiah. Ekonom Fitra Faisal menyebut Indonesia tak dalam kondisi genting mempertahankan keamanan dan waktu menambah belanja alutsista jelang pemilu 2024 rawan disalahgunakan. Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, yang saya katakan ya akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum Allah ya. Anggaran belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista Kementerian Pertahanan naik signifikan, mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 triliun rupiah. Dari 20,75 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 385 triliun rupiah. Kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri disepakati Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri, dan Panglima TNI usai rapat tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0
billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Dikutip dari Kompas.id, Direktur Imparsial Al-Araf menilai kenaikan anggaran di Kemenhan secara mendadak dalam jumlah fantastis jelang pemilu 2024 tidak wajar. Menurutnya, mengukur efektivitas kenaikan anggaran di penghujung masa pemerintahan sulit dilakukan dan syarat politik. Sebab Menteri Pertahanan merupakan capres yang berpasangan dengan anak Presiden Jokowi. Selain itu, tata kelola anggaran sektor pertahanan selama ini tidak pernah dilakukan secara terbuka dengan dalih rahasia negara. Kenaikan ini menimbulkan tanda tanya, apakah untuk kepentingan membangun pertahanan atau ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggaran itu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024. Sementara menurut ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal, Indonesia tidak dalam kondisi genting mempertahankan keamanan di tengah konflik beberapa negara. Prioritas perekonomian negara dinilai lebih mendesak daripada sektor pertahanan jangka pendek. Tapi dalam konteks itu menjadi sangat urgent, menurut saya tidak urgent ya. Tapi dalam konteks ekonomi kita berada dalam konteks yang netral, dan dalam konteks itulah kemudian saya belum melihat bahwa kita dalam situasi yang genting untuk mempertahankan keamanan kita. Prioritas-prioritas jangka pendek adalah kita perlu untuk kemudian menjaga perekonomian kita untuk menjadi lebih solid di tengah periode yang penuh gejolak, yang mana ini tentu derajat prioritasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan derajat tadi di sektor pertahanan di jangka pendek ini. Fitra juga menyoroti waktu yang digunakan untuk menambah belanja alutsista Kemenhan jelang pemilu 2024 karena rawan disalahgunakan dan dapat menimbulkan kegaduhan. Ketika kita bicara pemilu, ini periode yang paling sangat sensitif, apalagi ketika kita bicara di sektor pertahanan ini, kan ada satu kontestan yang berasal dari sektor yang terkait. Memang kita tidak bisa kemudian melihat bahwa ini pasti salah, ini pasti disalahgunakan, enggak juga. Tetapi kan kecurigaan itu pantas saja untuk terangkat gitu ya di permukaan, sehingga ya saya rasa di periode sensitif ini kalau bisa ya tidak dilakukan gitu kan. Harusnya di tempat yang lain, di periode-periode yang tidak dalam periode pemilu ini. Sebelumnya, juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan penambahan alokasi pinjaman itu dibutuhkan di tengah dinamika geopolitik dan geostrategi. Perubahan alokasi pinjaman sudah disepakati bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan. Oleh sebab itu, kecurigaan penambahan alokasi pinjaman untuk kepentingan Pilpres merupakan hal yang berlebihan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.